Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Bapak, Ibu, dan para sesepuh yang kami muliakan. Pernahkah terbesit di hati panjenengan sebuah pertanyaan yang paling rahasia dalam hidup ini? Kapan giliran saya? Dan dengan cara apa saya akan pulang menghadap Allah? Kematian seringkali kita anggap datang tiba-tiba, seperti pencuri di malam hari yang tanpa permisi. Padahal, sesungguhnya tubuh kita ini adalah amanah yang jujur. Allah yang Maha Rahman seringkali memberikan tanda-tanda kasih sayang-Nya jauh sebelum malaikat Israel datang menjemput. Konon, 40 hari sebelum nyawa berpisah dari raga, sesungguhnya ruh kita sudah mulai berpamitan. Ada daun yang gugur dari pohon Sidratul Muntaha, bertuliskan nama kita. Ada bagian tubuh yang bergetar hebat di waktu asyar, sebagai isyarat perpisahan. Dan ada perubahan sorot mata yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang hatinya bersih. Apakah Bapak dan Ibu pernah merasakan tanda-tanda itu belakangan ini? Atau mungkin pernah melihat tanda itu pada wajah orang terdekat sebelum mereka pergi selamanya? Sebelum kita menyingkap rahasia 40 hari menuju kematian ini, mari eratkan tali silaturahmi kita. Luangkan waktu 1 detik saja, tekan tombol subscribe sekarang juga. Insya Allah, channel ini akan menjadi teman duduk Bapak dan Ibu dalam menyelami hikmah kehidupan. Dan mari kita menundukkan kepala sejenak. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berdoa bersama di kolom komentar. Silakan ketik amin. Mari kita doakan diri kita sendiri. Ya Allah, jika saatnya kami pulang nanti, matikanlah kami dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan husnul khotimah, dan lisan yang ringan mengucapkan la ilaha illallah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dalam lindungannya, mari kita langkahkan kaki kita menuju gerbang pertama dari perjalanan panjang ini. Para ulama ahli tasawuf dan mereka yang dibukakan mata hatinya oleh Allah seringkali menyampaikan sebuah hikmah yang dalam, bahwa sesungguhnya kematian itu bukanlah sebuah kejadian yang mendadak tanpa kabar. Allah yang Maha Pengasih tidak akan membiarkan hamba-Nya pulang tanpa persiapan, kecuali bagi mereka yang memang menutup mata dan hatinya sendiri. Tanda yang pertama ini biasanya muncul tepat 100 hari sebelum janji pertemuan itu tiba. Ini adalah sebuah peringatan dini, sebuah sinyal jarak jauh yang dikirimkan langsung dari langit ke bumi. Bayangkanlah sejenak saudaraku, di sisi Allah sana, di tempat yang tidak terjangkau oleh akal manusia, terdapat sebuah pohon kehidupan yang bernama Sidratul Muntaha. Pohon yang daunnya sebanyak jumlah makhluk yang bernyawa di muka bumi ini. Di setiap helai daun itu, tertulis nama saya, nama Bapak, nama Ibu, dan nama kita semua. Ketika ajal seseorang tinggal 100 hari lagi, maka atas izin Allah, daun yang bertuliskan nama orang tersebut akan menjadi layu. Daun itu kemudian gugur, lepas dari rantingnya, dan jatuh meliang-liang hingga mendarat tepat di pangkuan malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Momen jatuhnya daun ini bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah momen ketika surat perintah pemulangan sudah diturunkan. Ini adalah momen ketika takdir langit mulai bersentuhan dengan nasib manusia di bumi. Lantas, pertanyaannya adalah, apa yang dirasakan oleh raga kita di dunia saat peristiwa agung itu terjadi di langit? Apakah tubuh kita yang lemah ini bisa menangkap isyarat tersebut? Jawabannya, bisa. Tubuh kita adalah penerima sinyal yang paling jujur. Perhatikanlah diri Bapak dan Ibu baik-baik. Tanda 100 hari ini hampir selalu datang di waktu yang sangat spesifik, yaitu di waktu ashar, ketika matahari mulai condong ke arah barat, ketika cahaya siang mulai meredup dan bersiap menyambut gelapnya malam. Waktu asyar dipilih karena ia adalah simbol dari senja usia manusia. Di saat itulah, ketika Anda mungkin sedang duduk santai, atau baru saja selesai menunaikan syalat asyar, tiba-tiba, sekujur tubuh Anda akan merasakan sebuah getaran yang sangat asing. Rasanya bukan seperti menggigil karena angin malam yang dingin, bukan pula gemetar karena demam atau sakit malaria. Bukan. Sama sekali bukan itu. Getaran ini terasa sangat halus, namun sangat kuat. Ia menjalar cepat dari ujung ubun-ubun kepala, merambat turun, melewati tulang punggung, menyebar ke dada,
hingga berakhir di ujung jari-jari kaki. Rasanya seperti ada aliran listrik gaib yang menyetrum seluruh syaraf tubuh bapak dan ibu dalam satu kedipan mata. Tubuh rasanya terguncang dari dalam, hati rasanya berdesir hebat. Ada perasaan kaget, bingung, namun sekaligus bercampur dengan rasa rindu yang aneh. Bagi hamba-hamba Allah yang hatinya bening, bagi mereka yang senantiasa menjaga wudhu dan zikirnya, ketika getaran ini datang, mereka akan langsung tersadar. Mereka akan terdiam 1000 bahasa. Mereka tahu, itu bukanlah masuk angin. Itu adalah sapaan pertama dari malaikat maut. Seolah-olah malaikat Israel sedang berdiri di samping kita, menepuk pundak kita dengan lembut, dan berbisik ke dalam sukma kita. Wahai hamba Allah yang tercinta, bersiaplah. Waktumu di dunia ini tinggal 100 hari lagi. Kembalilah kepada Tuhanmu. Namun sayang, sungguh sangat disayangkan, kebanyakan dari kita, manusia yang terlalu sibuk mengejar dunia ini, seringkali lalai dan tidak peka. Kita terlalu sibuk dengan harta, dengan jabatan, dan dengan anggon-angan panjang. Ketika getaran itu datang menyapa, kita hanya menganggapnya angin lalu. Kita berkata, ini hanya masuk angin biasa. Atau kita berkata, mungkin aku hanya terlalu lelah bekerja seharian. Kita abaikan surat cinta dari Allah itu. Kita lupakan peringatan itu. Dan kita kembali tertawa-tawa mengejar dunia, padahal kain kafan kita sedang ditenun. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung. Coba, ingat-ingat kembali. Apakah dalam beberapa hari terakhir, atau mungkin sore ini tadi, Bapak dan Ibu merasakan getaran aneh itu di waktu asyar? Jika iya, janganlah panik. Janganlah takut berlebihan. Allah memberitahu tanda ini bukan untuk menyiksa kita dengan ketakutan. Justru, ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Allah ingin memberi kita kesempatan untuk bertaubat sebelum pintu tertutup, kesempatan untuk meminta maaf kepada anak istri sebelum lisan terkunci, kesempatan untuk melunasi hutang-hutang sebelum nyawa ditagih. Jika tanda itu sudah terasa, maka mulailah berkemas. Perbanyaklah sujud, basahilah lisan dengan istighfar. Anggaplah sisa waktu ini sebagai bonus terindah untuk membersihkan diri, agar kelak kita bisa pulang dengan wajah yang bersih, tersenyum, dan bercahaya. Sahabatku yang dirahmati Allah, waktu terus berputar, tidak pernah berhenti, walau sedetik pun. Jika peringatan 100 hari tadi mungkin terlewatkan oleh kepekaan kita, maka Allah yang Maha Rahman kembali mengirimkan sinyal berikutnya. Sinyal ini datang ketika jarak kita dengan pintu gerbang kematian semakin dekat. Kini, kita memasuki fase 40 hari sebelum ajal menjemput. Para ulama mahrifat menggambarkan fase ini dengan sangat genting. Jika pada 100 hari yang lalu, daun kehidupan kita baru saja gugur dan melayang-layang, maka pada hari ke-40, ini, daun yang bertuliskan nama kita itu telah sampai dan jatuh tepat di telapak tangan malaikat maut, Israel alaihissalam. Bayangkanlah, Bapak dan Ibu, saat ini, nama kita sudah dipegang erat oleh sang pencabut nyawa. Malaikat Israel sudah mulai mengawasi kita dengan lekat. Beliau sudah mulai mendekat, bersiap-siap untuk menjalankan tugas sucinya. Lantas, apakah tubuh kita di dunia ini memberikan pertanda saat hal itu terjadi? Demi Allah, tubuh ini akan kembali berbicara jujur. Perhatikanlah tanda yang satu ini dengan seksama, karena tanda ini sangat khas dan hampir pasti dirasakan oleh mereka yang akan berpulang, kecuali bagi mereka yang mati mendadak. Tanda 40 hari ini kembali muncul di waktu asar. Mengapa asar? Karena asyar adalah penghujung hari, simbol dari penghujung usia. Pada saat itu, fokuslah pada bagian tengah tubuh Bapak dan Ibu, tepatnya di bagian pusar. Tiba-tiba, bagian pusar akan terasa berdenyut-denyut dengan sendirinya. Rasanya bukan seperti sakit perut atau kram otot. Denyutan ini sangat teratur, berirama, dan cukup kuat, seolah-olah ada jantung kedua yang sedang berdetak kencang tepat di balik pusar kita. Duk, 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 ia bergetar, memberi kabar. Sahabatku, mari kita renungkan sejenak. Mengapa harus pusar? Mengapa bukan mata, bukan telinga, atau bukan tangan? Ketahuilah, sesungguhnya ini adalah rahasia Allah yang sangat indah.
Ingatlah ketika kita pertama kali diciptakan, saat kita masih berupa janin di dalam rahim ibu. Lewat manakah kita mendapatkan kehidupan? Lewat manakah kita makan dan bernapas? Ya, lewat tali pusar. Pusar adalah gerbang pertama kehidupan kita. Pusar adalah tempat di mana nyawa dan jasad kita pertama kali disambungkan dan diberi makan oleh Allah melalui perantara darah ibu kita. Dan kini, ketika pusar itu kembali berdenyut keras setelah puluhan tahun diam, itu adalah isyarat bahwa sambungan ke dunia ini akan segera diputus. Itu adalah sinyal bahwa kita akan segera kembali ke asal mula kita. Siklusnya sudah hampir purna, dari tiada menjadi ada dan akan kembali tiada. Maka, bagi bapak dan ibu yang mungkin merasakan pusarnya berdenyut-denyut aneh di waktu asar belakangan ini, janganlah diabaikan. Jangan dianggap remeh. Para orang tua kita terdahulu, orang-orang saleh zaman dahulu, jika merasakan denyutan pusar ini, mereka seketika akan menangis, wajah mereka akan pucat pasi, hati mereka akan runtuh di hadapan Allah. Mereka sadar, daun nama mereka sudah di tangan Israel. Mereka sadar, waktu bermain-main di dunia sudah habis, maka sejak detik itu, mereka akan berhenti memikirkan dunia. Mereka akan lebih sering diam, lebih sering menyendiri, dan membasahi lidah mereka dengan kalimat tauhid, La ilaha illallah. Mereka mempersiapkan bekal terbaik, karena mereka tahu, undangan pulang itu sudah resmi dicetak. Jadi, wahai saudaraku, ceklah diri kita masing-masing sore nanti. Jika denyutan itu ada, maka bersyukurlah. Ya, bersyukurlah, karena Allah masih sayang pada kita. Allah memberitahu kita lebih awal, agar kita tidak pulang dalam keadaan kotor, berlumur dosa. Allah memberi kita waktu 40 hari terakhir ini, untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Taubatan nasuha, gunakanlah sisa waktu yang sempit ini sebaik-baiknya. Karena setelah tanda ini lewat, kita akan masuk ke fase perubahan fisik yang lebih nyata, di mana cahaya wajah akan mulai meredup, dan tabiat kita akan berubah drastis. Bagaimanakah tanda-tanda fisik itu? Saudaraku yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan tanpa kompromi. Detik demi detik mengikis usia kita. Jika tanda 100 hari dan 40 hari adalah peringatan yang bersifat batiniah dan tersembunyi, maka ketika waktu tinggal tersisa 7 hari lagi, Allah mulai menampakkan tanda-tanda itu secara nyata pada fisik dan perilaku hambanya. Kita kini memasuki masa-masa yang sangat krusial. Minggu terakhir, 7 hari sebelum ruh kembali ke pangkuan ilahi. Di fase ini, seringkali terjadi sebuah fenomena yang mengecoh pandangan manusia. Bapak dan ibu mungkin pernah melihat atau mendengar cerita tentang seseorang yang sudah sakit parah, terbaring lemah di kasur berbulan-bulan, tidak bisa bangun. Bahkan bicara pun sulit. Namun, tiba-tiba, qadarullah, di hari ke-7 menjelang wafatnya, orang tersebut mendadak terlihat segar bugar. Ia tiba-tiba meminta untuk didudukan. Ia tiba-tiba bisa berjalan ke kamar mandi sendiri. Wajahnya yang tadinya pucat pasi karena menahan sakit, tiba-tiba terlihat berseri-seri, dan tenaganya seolah pulih kembali seperti sedia kala. Keluarga yang melihatnya tentu merasa sangat bahagia. Anak-anaknya bersorak gembira. Alhamdulillah, Bapak sudah sembuh, Ibu sudah sehat kembali, obatnya manjur. Mereka mengira badai penyakit telah berlalu. Padahal, wahai saudaraku, ketahuilah, dengan mata batinmu, sesungguhnya itu bukanlah kesembuhan yang sejati. Itu adalah lampu yang menyala terang, sesaat sebelum padam selamanya. Para ulama menyebut ini sebagai kasih sayang Allah yang terakhir di dunia. Allah sengaja mencabut rasa sakitnya untuk sementara waktu. Allah sengaja mengembalikan tenaganya sejenak. Untuk apa? Untuk apa? Agar hamba tersebut bisa menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk berpamitan. Agar ia bisa mengucapkan pesan-pesan terakhir, wasiat, dan menatap wajah anak kukanya dengan pandangan yang jelas tanpa diganggu rasa sakit. Maka, jika bapak dan ibu melihat fenomena ini pada orang tua atau kerabat yang sedang sakit keras, janganlah terlena. Tetaplah waspada. Dampingi beliau lebih lekat lagi. Dengarkan setiap patah kata yang keluar dari mulutnya.
karena bisa jadi itu adalah mutiara terakhir yang akan beliau tinggalkan. Selain perubahan fisik, tanda 7 hari ini juga ditandai dengan perubahan tabiat atau kebiasaan yang sangat drastis. Perhatikanlah, orang yang semasa hidupnya dikenal galak, keras, dan mudah marah, tiba-tiba di minggu terakhirnya, ia berubah menjadi sosok yang sangat lembut, sangat penyabar. Tutur katanya menjadi halus dan penuh kasih sayang. Sebaliknya, orang yang biasanya ceria dan banyak bicara, tiba-tiba menjadi pendiam. Ia lebih suka menyendiri, menarik diri dari keramaian, dan tatapan matanya sering kosong menatap ke satu titik jauh, seolah sedang melihat dunia lain yang tidak kita lihat. Mengapa hal ini terjadi? Karena sesungguhnya, jiwanya, ruhnya, sudah tidak betah lagi di dunia ini. Ruhnya sudah mulai memutus ikatan-ikatan dengan urusan duniawi. Ketertarikannya pada harta, pada perdebatan, pada urusan tetangga, semuanya hilang sirna. Fokusnya kini hanya satu, pulang. Dan tanda yang paling mudah dikenali selanjutnya adalah soal nafsu makan. Di fase 7 hari ini, seringkali seseorang akan meminta makanan tertentu. Mungkin makanan yang sudah lama tidak ia makan, makanan kesukaannya di masa kecil, atau makanan yang sangat spesifik. Turutilah, Bapak Ibu, turutilah permintaannya selagi bisa, karena bisa jadi itu adalah suapan terakhir yang akan memanjakan lidahnya di dunia ini. Namun sebaliknya, ada juga yang justru kehilangan nafsu makan sama sekali. Disuguhkan makanan paling lezat sekalipun, ia menolak. Ia menutup mulutnya rapat-rapat, bukan karena sombong, tapi karena perutnya secara alami sedang berpuasa. Tubuhnya sedang membersihkan diri dari kotoran duniawi, mempersiapkan diri untuk menyantap hidangan langit yang jauh lebih lezat di alam sana. Maka, wahai saudaraku, tanda 7 hari ini adalah tanda perpisahan yang nyata. Jika Bapak dan Ibu merasakannya pada diri sendiri, atau melihatnya pada orang tua, jangan sia-siakan waktu. Peluklah mereka, minta maaflah, dan bimbinglah mereka untuk senantiasa mengingat Allah. Karena setelah fase ini lewat, kita akan masuk ke tanda 3 hari, di mana perubahan pada wajah akan terlihat semakin jelas, dan membuat hati siapa saja yang melihatnya akan bergetar. Seperti apakah tanda di wajah pada 3 hari terakhir itu, saudaraku? Hamba Allah yang beriman, perjalanan waktu semakin sempit. Kini kita sampai di ambang pintu gerbang yang sesungguhnya. Jika tanda-tanda sebelumnya mungkin masih samar dan bisa disembunyikan, maka ketika waktu tersisa 3 hari lagi, Allah mulai menampakkan tanda itu secara zahir, secara nyata di wajah hambanya. 3 hari, waktu yang sangat singkat, hanya hitungan jam menuju pertemuan abadi. Pada fase ini, perubahan yang terjadi bukan lagi soal perasaan atau nafsu makan, tapi sudah menyangkut cahaya atau aura kehidupan. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar istilah nur. Setiap manusia yang bernyawa, apalagi orang yang beriman, memiliki cahaya wajah yang bersinar. Cahaya inilah yang membuat wajah seseorang tampak hidup, segar, dan berwibawa. Namun, tepat 3 hari sebelum ajal menjemput, cahaya itu mulai ditarik kembali oleh sang pemiliknya. Cahaya wajahnya mulai meredup, layaknya matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat, menyisakan remang-remang senja. Cobalah perhatikan wajah orang-orang yang sedang dalam masa kritis ini. Atau jika Bapak Ibu berani, bercerminlah. Tanda pertama yang paling terlihat ada pada sorot mata. Mata adalah jendela jiwa. Di hari ketiga ini, kemilau atau sinar bening di bola mata itu akan hilang. Hitam mata yang biasanya tajam dan bersinar berubah menjadi pudar, menjadi keruh. Pandangannya menjadi sayu, kosong, dan tidak lagi fokus menatap lawan bicaranya. Orang Jawa menyebutnya sorot iwis layu, seperti bunga yang sudah dipetik dari tangkainya. Masih utuh bentuknya, tapi sudah hilang kesegarannya. Tanda kedua, perhatikanlah bagian telinga. Ini adalah tanda yang sangat spesifik dan sering dicek oleh para orang tua zaman dahulu. Telinga orang yang akan wafat dalam 3 hari, ujung bagian atasnya akan mulai melempem atau melipat ke dalam. Telinga yang tadinya tegak dan kencang, tiba-tiba menjadi layu dan ujungnya sedikit menekuk. Seolah-olah telinga itu sudah enggan mendengar lagi
hiruk-pikuk suara dunia yang bising ini. Ia bersiap untuk mendengar suara-suara dari alam lain. Tanda ketiga, perhatikanlah hidungnya. Jika dilihat dari arah samping, batang hidung orang yang akan wafat akan terlihat sedikit turun atau miring, bukan mancungnya yang hilang, tapi posisinya seolah-olah merunduk. Ini adalah isyarat bahwa keangkuhan dan kesombongan diri sedang diruntuhkan. Napas kehidupannya sudah mulai surut. Dan ada satu lagi, tanda batin yang dirasakan oleh si calon jenazah itu sendiri. Jika bapak dan ibu bercermin di masa-masa ini, seringkali kita akan merasa asing dengan wajah kita sendiri. Kita menatap pantulan di cermin, tapi hati kita bertanya, siapa orang ini? Ini wajahku, tapi kenapa rasanya bukan aku? Ada perasaan bahwa roh kita sudah mulai tidak nyaman di dalam jasad ini. Seperti baju yang sudah kekecilan, roh ingin segera lepas dan terbang bebas. Bagi keluarga yang mendampingi, inilah saatnya untuk benar-benar ikhlas. Jika bapak ibu melihat wajah orang tua atau pasangan sudah menunjukkan tanda-tanda ini, mata yang sayu memudar, telinga yang melipat, dan hidung yang turun, maka ketahuilah, malaikat Israel sudah berdiri sangat dekat. Mungkin hanya berjarak 1 jengkal. Jangan lagi bicara soal harta warisan. Jangan lagi bicara soal sengketa tanah. Di sisa 3 hari ini, bimbinglah mereka. Bacakan ayat-ayat suci di telinganya yang masih berfungsi. Bisikan kata-kata yang menenangkan. Bantu mereka membersihkan hati dari dendam yang mungkin masih tersisa. Karena setelah matahari terbenam di hari ketiga ini, kita akan memasuki fase yang paling menegangkan. Fase 24 jam terakhir. Tanda 1 hari, di mana yuban-yuban akan berdenyut keras, menandakan pintu langit sudah dibuka lebar-lebar. Bagaimanakah rasanya? Denyutan terakhir itu, saudaraku, hamba Allah yang sedang menunggu antrean pulang. Sampailah kita pada penghujung waktu. Hari-hari telah berlalu. Tanda demi tanda telah berganti. Kini, kita memasuki wilayah yang paling genting. Wilayah 1 hari terakhir, 24 jam, sebelum nafas berhenti berhembus. Jika ibarat perjalanan, kita sudah sampai di ruang tunggu keberangkatan. Tiket sudah di tangan, dan pesawat sudah menyalakan mesinnya. Di fase 1 hari ini, tanda yang muncul sangatlah spesifik, dan tidak bisa dipalsukan. Tanda ini biasanya kembali muncul di waktu asyar, waktu di mana matahari bersiap untuk tenggelam. Seolah mengisyaratkan tenggelamnya usia kita di dunia fana ini. Perhatikanlah bagian kepala bapak dan ibu, tepatnya di bagian ubun-ubun. Di waktu asar terakhir ini, yuban-yuban kita akan merasakan denyutan yang sangat kuat. Duk, duk, duk. Denyutan ini berbeda dengan sakit kepala atau pusing biasa. Rasanya seperti ada tekanan energi yang sangat besar yang berkumpul di puncak kepala. Ia berdenyut kencang, seirama dengan detak jantung. Namun lokasinya tepat di tengga-tengga kepala bagian atas. Wahai saudaraku, tahukah engkau apakah makna dari denyutan ini? Mengingatkan kita pada apa? Coba ingatlah, ketika kita melihat bayi yang baru lahir. Perhatikan yuban-yuban bayi yang masih lunak itu. Bukankah ia berdenyut-denyut? Itu adalah tanda kehidupan yang baru masuk. Dan kini, di penghujung usia, denyutan itu kembali muncul. Ini adalah isyarat dari Allah bahwa siklus itu sudah lengkap. Ini adalah tanda bahwa pintu langit di tubuh kita sedang dibuka kuncinya. Ubun-ubun adalah jalan keluar bagi ruh. Roh kita yang selama puluhan tahun terkunci rapat di dalam jasad, kini sedang berkemas. Ia sedang mengumpulkan seluruh energinya, menarik diri dari ujung kaki dan tangan, memusatkan kekuatannya untuk mendobrak pintu yuban-yuban itu menuju alam keabadian. Bagi orang yang merasakan tanda 1 hari ini, seringkali setelah denyutan itu berhenti, akan diikuti dengan perasaan tenang yang luar biasa. Tiba-tiba hatinya merasa damai, kegalauan hilang, rasa takut hilang, ia merasa ringan, seolah-olah beban dunia yang selama ini dipikul di pundaknya sudah diangkat. Ia merasa seperti orang yang sudah siap berangkat liburan jauh, tinggal menunggu jemputan datang. Inilah yang disebut dengan ketenangan sebelum perpisahan. Maka, wahai bapak dan ibu, jika suatu sore di waktu ashar, bapak ibu merasakan yuban-yuban berdenyut kencang tanpa sebab, lalu diikuti rasa damai yang aneh, sadarilah, sadarilah, itu adalah final call. Panggilan terakhir. Malaikat Israel
sudah tidak berjarak lagi. Beliau sudah bersiap mengetuk pintu. Di sisa waktu yang hanya hitungan jam ini, jangan lagi menunda taubat. Jangan lagi memikirkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Gunakan lisan untuk terus membasahinya dengan dizikir. Maafkan semua orang, ikhlaskan semua harta. Pastikan hati kita bersih sebening embun. Karena setelah matahari terbenam nanti, atau mungkin esok pagi, kita akan berhadapan langsung dengan wujud asli sang pencabut nyawa. Kita akan memasuki detik-detik sakaratul maut. Bagaimanakah rupa malaikat maut saat datang? Dan benarkah setan akan datang menggoda di detik-detik terakhir itu untuk mencuri iman kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku, Bapak dan Ibu yang semoga diwafatkan dalam keadaan iman, waktu toleransi sudah habis. Hitungan mundur sudah mencapai angka 0, tanda-tanda fisik sudah berlalu. Tanda-tanda batin sudah purna. Kini, tibalah kita di detik-detik yang paling menentukan dalam sejarah hidup seorang manusia. Momen yang ditakuti oleh para nabi, momen yang membuat orang-orang saleh menangis gemetar di sepanjang malamnya. Inilah sakaratul maut. Momen mabuknya kematian. Di saat-saat ini, hijab atau tirai haib yang selama ini menutupi mata kita, seketika disingkap oleh Allah. Pandangan kita menjadi sangat tajam. Kita mulai melihat makhluk-makhluk yang selama ini tidak terlihat. Dan makhluk pertama yang akan kita lihat dengan jelas adalah tamu agung yang tak diundang itu, Malaikat Israil alaihissalam. Bayangkanlah, wahai saudaraku, saat Bapak Ibu sedang terbaring lemah, dikelilingi anak istri yang menangis membacakan Yasin. Tiba-tiba pandangan Bapak Ibu tertuju ke satu sudut kamar. Di sana, sosok itu hadir. Ia tidak mengetuk pintu, tidak mengucapkan salam yang terdengar telinga. Ia datang untuk menunaikan tugas mutlak dari Tuhan semesta alam. Bagaimanakah wujudnya? Disinilah letak perbedaan nasib yang abadi. Bagi hamba-hamba Allah yang beriman, bagi Bapak dan Ibu yang semasa hidupnya menjaga salat, yang lidahnya basah dengan zikir, dan hatinya bersih dari iri dengki, Malaikat Israil akan datang dalam wujud yang teramat indah. Wajahnya tampan bercahaya, lebih tampan dari manusia manapun yang pernah kita lihat. Aromanya wangi semerbak, seperti wangi minyak kasturi dari surga yang menenangkan jiwa. Ia tersenyum lembut, tatapannya penuh kasih sayang, seolah menyambut kekasih yang lama dirindukan. Ia akan duduk di dekat kepala kita dan berkata dengan suara yang selembut sutra, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Dengan hati yang puas selagi diridhoi, masuklah ke dalam golongan hembuku, dan masuklah ke dalam surgaku." Masya Allah, melihat wajahnya saja, rasa sakit sakaratul maut itu seolah hilang separuhnya. Hati menjadi tenang, rasa takut sirna seketika. Kita ingin segera ikut bersamanya. Namun, nauzubillahi min zalik, bagi para pendosa, bagi mereka yang sombong, yang lalai sholatnya, yang memakan harta haram, dan mati tanpa sempat bertaubat, malaikat maut akan datang dalam wujud aslinya yang mengerikan. Wajahnya hitam legam menakutkan, matanya menyala seperti api neraka, dan aromanya busuk menyengat. Ia membawa kain kasar dari neraka yang panas. Ia akan duduk di dekat kepala pendosa itu, dan membentak dengan suara yang menggelegar bagaikan petir. "Wahai jiwa yang kotor, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah dan siksanya." Duhai saudaraku, bayangkan ketakutan orang itu. Ia ingin lari, tapi kakinya lumpuh. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa membelalakan matanya, menatap horor yang nyata di hadapannya. Dan ketahuilah, di detik-detik kritis ini pula, musuh abadi kita, iblis dan bala tentaranya, tidak akan tinggal diam. Mereka akan datang di sela-sela sakaratul maut. Mereka akan memanfaatkan rasa haus dan sakit yang luar biasa yang sedang kita rasakan. Konon, setan akan menyerupai wajah ayah dan ibu kita yang sudah wafat. Mereka membawa air yang dingin, menggoda iman kita. "Anakku, minumlah air ini." Tapi syaratnya, katakanlah bahwa Tuhan itu bukan Allah. Katakanlah bahwa Isa adalah Tuhan. Tinggalkan agamamu. Ini adalah ujian iman yang terakhir, ujian yang paling berat. Jika hati kita tidak tertanam tauhid yang kuat sejak muda,
Bisa jadi kita tergelincir di detik terakhir ini. Kita mati dalam keadaan su'ul khotimah akhir yang buruk, padahal seumur hidup kita beribadah. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, di saat-saat sehat inilah kita memohon, Ya Muqallibal Qulub, Sabit Kolbi, ala diini. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu, hingga malaikat maut itu datang menjemput. Lalu, apa yang terjadi setelah sapaan malaikat maut itu? Bagaimanakah rasanya ketika nyawa mulai ditarik paksa keluar dari sela-sela daging dan tulang? Bagaimana sensasi dingin yang merayap dari ujung kaki hingga ke kerongkongan? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dirahmati Allah, setelah malaikat maut memperkenalkan dirinya entah dengan senyum yang indah atau dengan wajah yang murka, maka dimulailah proses penarikan itu. Inilah momen perpisahan yang sesungguhnya antara ruh yang suci dengan jasad yang terbuat dari tanah. Para ulama dan orang-orang yang pernah mati suri menggambarkan bahwa proses pencabutan nyawa itu tidak dimulai dari kepala, tidak pula dari dada, melainkan dimulai dari ujung yang paling bawah, dari ujung jari gemari kaki kita. Bayangkanlah, wahai saudaraku, malaikat Israel mulai menarik ruh itu perlahan-lahan. Rasanya seperti ada sesuatu yang dicabut paksa dari daging yang melekat, seperti kulit yang dikelupas dari dagingnya dalam keadaan hidup-hidup. Sensasi pertama yang dirasakan oleh tubuh adalah rasa dingin. Dingin yang luar biasa, bukan dinginnya es, tapi dinginnya kematian. Jari-jari kaki yang tadinya hangat tiba-tiba menjadi beku. Kuku-kuku menjadi biru pucat. Darah seolah berhenti mengalir di sana. Kaki yang selama puluhan tahun menopang tubuh kita berjalan ke sana kemari, tiba-tiba menjadi kaku, tidak bisa digerakkan. Kita ingin menggerakkan jempol kaki, tapi tidak bisa. Syarafnya sudah putus koneksinya dengan dunia. Rasa dingin dan mati rasa itu kemudian merambat naik, perlahan, naik ke mata kaki, naik lagi ke betis. Disinilah Al-Quran menggambarkan kedahsyatan sakaratul maut, dan bertautlah betis kiri dan betis kanan. QS Al-Qiyamah. 29 orang yang sedang sakaratul maut. Seringkali kedua kakinya saling bergesekan, saling menempel, karena menahan rasa sakit dan kejang yang luar biasa. Ruh terus ditarik naik, melewati lutut, lutut menjadi kopong dan dingin, melewati paha, kekuatan otot paha hilang seketika, hingga sampailah ruh itu di bagian perut. Di fase ini, Bapak dan Ibu, manusia sudah kehilangan kendali atas buang airnya. Kotoran mungkin akan keluar tanpa disadari, karena otot-otot penahan sudah tidak berfungsi. Rasa lapar hilang, rasa haus justru memuncak hebat. Kerongkongan terasa kering kerontang, seperti padang pasir. Dan ketika ruh itu ditarik melewati dada, napas mulai menjadi berat. Suara tarikan napas menjadi kasar. Jantung berdetak tidak karuan, dada rasanya sesak, seperti ditindih oleh gunung yang sangat berat. Hingga akhirnya, ruh itu sampai di titik batas terakhir, yaitu di kerongkongan atau tenggorokan. Inilah yang disebut fase gargarah. Terdengarlah suara ngorok yang khas dari orang yang akan wafat. Suara gurul, gurul di lehernya, karena ruh sedang berdesak-desakan keluar melalui jalur sempit itu. Wahai saudaraku, ketahuilah satu hal yang paling menakutkan di fase ini. Ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, maka pada detik itu juga pintu taubat resmi ditutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi menerima taubat hambanya. Di detik itu, jika kita berteriak, "Ya Allah, aku bertaubat, aku ingin syalat," maka teriakan itu sia-sia. Sama seperti Firaun yang baru berteriak beriman ketika air laut sudah menenggelamkan lehernya. Terlambat, penyesalan sejuta. Penyesalan sudah tidak berguna, hanya iman yang sudah tertanam di dada. Sebelum kejadian inilah yang akan menyelamatkan kita. Lisan sudah menjadi kelu, kita tidak bisa lagi memanggil ibu atau bapak, kita sudah bisu, tuli, lumpuh. Kita sendirian menghadapi proses ini. Lalu, kemanakah pandangan mata kita tertuju saat nyawa sudah lepas dari kerongkongan? Kenapa jenazah matanya sering melotot menatap ke atas? Apa yang mereka lihat di sana? Saudaraku, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Habislah sudah. Selesai sudah.
tugas kita di dunia. Setelah ruh berdesak-desakan di kerongkongan, dengan satu tarikan terakhir yang menentukan, malaikat Israel akhirnya mencabut ruh itu keluar sepenuhnya dari jasad. Ibarat sehelai rambut yang ditarik dari adonan tepung, ruh itu lepas, bebas. Jasad yang tadinya gagah, kini tergeletak diam, tak bergerak, tak bernapas. Jasad itu kini hanyalah seonggok daging yang mulai mendingin, yang sebentar lagi akan membusuk dan kembali menjadi tanah. Namun, perhatikanlah wajah saudara-saudara kita yang baru saja wafat. Seringkali kita melihat mata mereka terbuka lebar, bola matanya mendelik, menatap tajam ke arah atas. Banyak orang yang ketakutan melihatnya, mengira si mayit mati penasaran atau melihat hantu. Padahal tidak. Wahai Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya ruh itu apabila telah dicabut, maka pandangan mata akan mengikutinya. Mata jasad itu sedang mengikuti perjalanan ruhnya sendiri yang sedang dibawa terbang naik oleh para malaikat menuju langit. Ia menatap ruhnya yang perlahan menjauh, meninggalkan tubuh yang selama puluhan tahun menemaninya, suka dan duka. Dan di detik itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkapkan takdir yang paling rahasia. Di momen pandangan terakhir itu, Allah mempertontonkan tempat tinggal abadi yang akan dihuni oleh si mayit. Seperti sebuah layar lebar yang terpampang di langit-langit kamar. Bagi hamba yang beriman, bagi bapak dan ibu yang semasa hidupnya ikhlas beribadah, rajin bersedekah, dan mencintai anak yatim. Di detik terakhir itu, Allah akan memperlihatkan keindahan surganya. Ia melihat temen-temen yang hijau, sungai-sungai susu yang mengalir, dan bidadari-bidadari yang menyambutnya. Mungkin ia juga melihat wajah ayah ibunya, kakek neneknya, dan orang-orang saleh yang sudah mendahuluinya, berdiri di gerbang cahaya melambaikan tangan, memanggilnya, "Ayo ke sini, kami sudah menunggumu." Itulah sebabnya, Bapak Ibu sering melihat jenazah orang saleh yang wajahnya tersenyum manis, bibirnya menyunggingkan senyum, padahal nyawanya sudah tidak ada. Kenapa dia tersenyum? Karena dia bahagia. Dia terpesona melihat hadiah indah yang disiapkan Allah untuknya. Matanya berbinar, seolah berkata, "Alhamdulillah, lelahku di dunia sudah terbayar lunas." Namun sebaliknya, nauzubillah. Bagi hamba yang ingkar, bagi pendosa yang mati membawa kemunafikan, di pandangan terakhir itu, Allah akan memperlihatkan tempat kembalinya di neraka. Ia melihat api yang berkobar-kobar, ia melihat rantai-rantai besi yang panas, ia melihat wajah malaikat Zabaniyah yang bengis, siap menyiksanya. Maka, wajah jenazah itu akan berubah menjadi wajah ketakutan yang amat sangat. Matanya melotot horor, mulutnya mungkin menganga seperti orang yang ingin berteriak minta tolong, tapi tak ada suara. Wajahnya hitam, gelap, penuh penyesalan. Ia melihat masa depannya yang suram dan abadi. Ia ingin kembali ke jasadnya, ingin hidup lagi barang sedetik untuk salat, tapi pintu sudah terkunci rapat. Duhai saudaraku, pemandangan terakhir inilah yang menentukan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kini, ruh sudah dibawa pergi. Keluarga di sekeliling jasad mulai menangis histeris. Istri menggangkang tubuh suami yang sudah kaku. Anak-anak memeluk kaki ayahnya yang sudah dingin. Tapi tangisan itu tidak lagi terdengar oleh si mayit. Ia sudah masuk ke alam yang berbeda, alam barzah. Pertanyaannya sekarang, kita semua pasti akan mati. Itu janji Allah. Tapi, bagaimana caranya agar kita mendapatkan ending yang indah tadi? Bagaimana caranya agar saat malaikat datang, kita menyambutnya dengan senyum, bukan dengan jeritan? Apa bekal rahasia untuk menjemput husnul khotimah? Jangan beranjak dulu. Kita akan menutup seri ini dengan kunci jawaban yang paling penting di bagian terakhir. Solusi agar kita pulang dengan selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung perjalanan spiritual ini. Dari tanda 100 hari hingga detik-detik pandangan terakhir, kita telah menyelami betapa dahsyatnya peristiwa kematian itu. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang dadanya terasa sesak saat mendengar cerita-cerita tadi. Mungkin ada yang merasa takut, cemas, atau gemetar membayangkan bagaimana nasibku nanti. Namun, dengarkanlah baik-baik.
Wahai sahabatku, tujuan kita mempelajari tanda-tanda kematian ini bukanlah untuk membuat kita hidup dalam ketakutan, sama sekali bukan. Justru, ini adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita bisa bersiap, agar kita tidak mati konyol, agar kita tidak mati dalam keadaan lalai. Kematian itu pasti, kita tidak bisa lari darinya, walau kita sembunyi di dalam benteng besi yang kokoh sekalipun. Tapi, cara kita mati, itu adalah pilihan yang bisa kita perjuangkan mulai hari ini. Kita semua, tanpa terkecuali, pasti menginginkan husnul khotimah. Akhir yang baik, akhir yang indah, mati dalam keadaan tersenyum, diringankan sakaratul mautnya, dan disambut oleh para malaikat surga. Lantas, apakah resep rahasianya? Apa yang harus kita lakukan di sisa umur yang entah tinggal berapa hari ini? Ada 3 kunci utama yang diwasiatkan oleh para ulama untuk menjemput husnul khotimah. Yang pertama, selesaikan urusan dengan manusia. Bapak Ibu, Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, jika kita bertaubat dan menangis di sepertiga malam, insya Allah, Dia ampuni. Tapi, dosa kepada sesama manusia, Allah tidak akan ikut campur, sampai manusia itu sendiri yang memaafkan. Maka, mumpung napas masih berhembus, coba ingat-ingat kembali, apakah ada hutang yang belum dibayar? Sekecil apapun, lunasilah, atau mintalah kehalalan. Hutang adalah penghalang yang bisa memberatkan ruh kita terbang ke langit. Apakah ada sakit hati tetangga, saudara, atau anak yang belum terobati? Datangilah mereka. Jangan gengsi, rendahkan hati kita, minta maaflah. Maafkan Bapak ya nak. Maafkan saya ya Bu. Bersihkan hati kita dari dendam. Orang yang mati dengan hati yang plong tanpa beban dendam, wajahnya akan sangat tenang. Yang kedua, biasakan lisan dengan zikir. Seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya hidup. Jika hidupnya biasa memaki, dia akan mati sambil memaki. Jika hidupnya biasa bernyanyi, dia akan mati sambil bernyanyi. Tapi jika lisannya terbiasa basah dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, maka di detik-detik sakaratul maut nanti, ketika otak sudah tidak sadar, lisan itu akan otomatis bergerak menyebut asma Allah. Mulailah dari sekarang, Bapak Ibu, jangan biarkan mulut kita diam melamun. Setiap detik, isilah dengan zikir. Jadikan itu kebiasaan mendarah daging. Yang ketiga, perbanyak sedekah sembunyi-sembunyi. Nabi bersabda, sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan menolak mati su'ul khotimah. Sisihkan sedikit rezeki kita, berikan kepada anak yatim, janda tua, atau masjid, tanpa perlu orang lain tahu. Niatkan dalam hati, ya Allah, jadikan sedekah ini sebagai penolongku saat sakaratul maut nanti. Sahabatku, masa lalu kita mungkin kelam, kita mungkin banyak dosa, tapi jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang dinilai Allah bukan bagaimana kita memulainya, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Seorang pendosa yang bertaubat di akhir hayatnya bisa jadi lebih mulia daripada ahli ibadah yang sombong di akhir hayatnya. Maka, mari kita tutup pertemuan ini dengan sebuah doa yang agung. Doa yang diajarkan para ulama agar kita diwafatkan dengan indah. Tadahkan tangan Bapa dan Ibu. Amini dari lubuk hati yang paling dalam. Allahumma inna nasaluka husnal khotimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu akhir yang baik, husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Dan kami berlindung kepodimu dari akhir yang buruk su'ul khotimah. Ya Allah, jika Engkau mengambil nyawa kami, ambillah saat kami sedang bersujud kepadamu. Ambillah saat kami sedang berpuasa. Ambillah saat lisan kami sedang basah menyebut namamu. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami adalah kalimat kunci surgamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang mulia telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi sangu bekal untuk perjalanan pulang kita nanti. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, mohon sebarkanlah. Bagikan ke grup keluarga, ke teman-teman pengajian. Siapa tahu satu share dari Anda bisa menyadarkan seseorang yang sedang lalai
dan itu akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada Anda sampai ke liang lahat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar kita bisa terus bersilaturahmi dalam kebaikan. Saya undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.